Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Sofia Bariroh. Saya dari kelas E22 Minggirsari akan mempresentasikan makalah yang berjudul tentang ijtihad dan keberlangsungan spirit Islam. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian ijtihad. Secara etimologi, ijtihad diambil dari kata al-jahd atau al-juhd yang berarti al-masyaqqat atau kesulitan dan kesusahan, serta at-taqat atau kesanggupan dan kemampuan. Dengan kata lain, ijtihad secara etimologi adalah pencurahan segenap kesanggupan untuk mendapatkan sesuatu urusan atau sesuatu perbuatan. Dalam Al-Quran disebutkan walladzina la yajiduna illa judahu, yang artinya dan mencela orang yang tidak memperoleh sesuatu untuk disedekahkan selain kesanggupan. Quran Surat At-Taubah ayat 79. Kata al-jahd beserta seluruh derivasinya menunjukkan pekerjaan yang dilakukan lebih dari biasa dan sulit untuk dilaksanakan atau disenangi. Dalam pengertian inilah Nabi mengungkapkan kata-kata shollu alayya wajtahidu fid du'a, yang artinya bacalah sholawat padaku dan bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Wa amma sujudu fajtahidu fid du'a, yang artinya pada waktu sujud bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Demikian pula pada jihad atau perang, yang derivasinya sama dengan ijtihad, mengandung arti sungguh-sungguh dan tidak disenangi. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa ijtihad adalah suatu pekerjaan yang mempergunakan segala kesanggupan daya rohaninya untuk mendapatkan hukum syarat atau menyusun suatu pendapat dari suatu masalah hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu dasar hukum ijtihad. Salah satu metode untuk menggali sumber hukum Islam yang menjadi landasan diperbolehnya ijtihad ada banyak sekali, baik melalui pernyataan yang jelas maupun berdasarkan isyarat. Di antaranya yang pertama yaitu ada firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran Surat An-Nisa ayat 105 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallahu, yang artinya sesungguhnya kami turunkan kitab kepadamu secara hak agar dapat menghukumi di antara manusia dengan apa yang Allah mengetahui kepadamu. Dalam ayat tersebut terdapat kelengkapan ijtihad berdasarkan qiyas. Inna fi dzalika la ayati liqaumi yatafakkarun, yang artinya sesungguhnya pada hal itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Selanjutnya yang kedua yaitu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ralat. Yang kedua yaitu adanya keterangan dari sunnah yang memperbolehkan dari ijtihad yang mempunyai arti apabila hatimu memutuskan hukum dengan berijtihad dan ia menemukan kebenaran dalam berijtihadnya, maka ia mendapatkan 2 pahala. Namun jika ia tidak memperoleh kebenarannya dalam ijtihad, maka ia memperoleh 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yaitu fungsi ijtihad. Adapun ijtihad mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut.
Ijtihad merupakan sumber hukum. Maaf, ada kesalahan, saya ralat. Selanjutnya itu fungsi ijtihad. Fungsi ijtihad yaitu selanjutnya fungsi ijtihad. Fungsi ijtihad yang pertama, ijtihad memiliki fungsi untuk membantu menemukan solusi hukum atau suatu masalah yang belum ada dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, fungsi utama dari ijtihad ini untuk menetapkan suatu hukum di mana hukum hal tersebut sudah dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Orang yang melakukan ijtihad namanya mujtahid, di mana orang tersebut adalah orang yang ahli tentang Al-Quran dan hadis. Selanjutnya syarat ijtihad. 1. Yaitu harus memahami tentang ayat dan dalil tentang hukum. 2. Harus memahami berbagai masalah yang telah diijtimakan oleh para ahlinya. Yang ketiga, harus mengerti bahasa Arab dan segala ilmunya. Yang keempat, harus mengerti tentang maksud dan tujuannya. Selanjutnya yang keenam itu mendalami secara mendalam seluk-beluk dari masalah tersebut. Selanjutnya tujuan ijtihad, yaitu saya akan mengulangi tentang tujuan ijtihad. Jadi tujuan ijtihad adalah untuk memenuhi keperluan umat manusia akan pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah di suatu tempat tertentu atau pada waktu tertentu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis ijtihad. Ijtihad itu ada 6, yaitu pertama qiyas, yang kedua yaitu ihtisan, yang ketiga yaitu zariyah, yang keempat yaitu ihtisab, yang kelima yaitu mursalah, yang keenam yaitu urf. Selanjutnya yang terakhir saya akan menjelaskan tentang keberlangsungan spirit Islam. Sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat sebenarnya bisa dijadikan sebagai inspirasi. Pembangunan yang sekian lama dilakukan tapi belum ada hasilnya. Bangsa yang penduduknya mayoritas muslim semestinya dalam membangun negerinya Rasulullah SAW, namun upaya cara-cara itu belum ditentukan sehingga belum juga berhasil untuk diwujudkan. Ada sebuah jargon yang sangat populer. Jargon itu mengatakan Islam itu merawat bagi agama Islam. Maaf, saya ulangi sekali lagi. Ada sebuah jargon yang begitu populer dalam berbagai wawasan keagamaan komunikasi. Jargon itu menyatakan Islam rahmatan lil alamin. Lebih jauh lagi jika dicermati, ada beberapa cara dalam memahami lingkungan tersebut. Di antaranya yaitu satu, pemahaman yang bercorak eksklusif. Yang kedua, pemahaman yang bercorak inklusif. Yang ketiga, pemahaman yang bercorak ekspansif. Kesimpulan dari presentasi yang saya terangkan yaitu ijtihad adalah sebuah usaha dengan berbagai metode
beserta syarat-syarat yang ditentukan untuk menggali dan mengetahui hukum Islam. Tujuan ijtihad dilakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan para kekuasaan manusia di mana membutuhkan hukum Islam untuk menyelesaikan problematika. Ijtihad merupakan sumber hukum ketiga Al-Quran, Sunnah, dan Hadis yang menetapkan dari keduanya. Ijtihad sebenarnya bukanlah permasalahan yang baru, yang merupakan sudah dilakukan sebelum adanya Rasulullah, para sahabatnya. Namun tidak sembarangan orang untuk melakukan ijtihad, akan tetapi harus memenuhi kriteria tersebut. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.